Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama hikmat, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas perjalanan hidup dari junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita telah sampai pada pertemuan yang ke-9 ya, di mana pada pertemuan yang sebelumnya kita telah bahas tentang bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah secara terang-terangan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada beliau, fa'andir ashiratakal aqrabin, ya, berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Maka beliau alaihissalatu wassalam pertama mengumpulkan paman-paman beliau. Beliau mengumpulkan paman-paman beliau, mengajak paman-paman beliau untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian beriman kepada beliau sebagai seorang nabi. Demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk meyakini adanya pembalasan. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam juga berdakwah di tengah-tengah masyarakat kota Makkah. Beliau naik ke bukit-bukit untuk menyampaikan apa yang menjadi risalah beliau. Dan telah kita jelaskan bahwa pada hakikatnya dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini tidaklah berbeda dengan dakwah dari rasul-rasul terdahulu. Ya, beliau alaihi salatu wassalam mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk peribadahan kepada yang selain Allah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus seorang rasul kepada setiap umat di mana mereka menyeru, ya, an i'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah at-taghut. Maka beliau pun mendapatkan tantangan, dan tantangan yang paling besar ketika itu ternyata datang dari paman beliau, Abu Lahab. Abu Lahab mencerca dan mencaci maki beliau sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan satu surat yang berbicara tentang Abu Lahab. Ya. Demikian juga berbicara tentang istri Abu Lahab yang juga bersemangat untuk membantu suaminya dalam kekufuran. Baik, ini adalah pembahasan kita di pertemuan yang terakhir. Selanjutnya, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas insyaallah di pertemuan kali ini, ya, bagaimana usaha-usaha kaum musyrikin untuk menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
tentunya mereka merasa gerah dengan dakwah Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, di mana Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengajak manusia untuk meninggalkan peribadahan kepada berhala-berhala yang sudah mereka sembah sejak lama. Ya, tentu ini merupakan ajakan yang revolusioner, ajakan yang sangat mengubah kebiasaan mereka. Maka muncul kegelisahan di tengah-tengah mereka, mereka pun mulai merancang usaha. Bagaimana caranya agar Nabi alaihi salatu wassalam ya ini dakwahnya tidak diterima oleh manusia. Baik. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa mereka tidak membungkam Nabi Shallallahu alaihi wasallam langsung saja dengan kekerasan misalnya? Ya, panggil Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian penggal kepalanya, selesai. Nah, ini berkaitan dengan apa? Dengan keadaan bangsa Arab. Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu punya qabilah, punya suku. Yang tentunya sukunya itu tidak tinggal diam, walaupun mereka ya mungkin masih berada dalam kekufuran, akan tetapi keterikatan kekeluargaan antara mereka ya menyebabkan mereka akan memberikan perlindungan, walaupun berbeda keyakinan, walaupun tidak sama agamanya, tapi mereka punya apa? Kefanatikan kesukuan. Nah, inilah yang menyebabkan Nabi alaihissalam ya selamat. Artinya tidak langsung dipersekusi, tidak langsung didatangi kemudian dipenggal kepalanya, dibunuh, tidak. Kenapa? Karena orang mikir-mikir kalau mau membunuh Nabi SAW berarti akan berhadapan dengan keluarga beliau, ya, berhadapan dengan Banu Hashim atau Banu Abdul Manaf yang lebih besar cakupannya. Oleh karena itu, ya, ini diantara hikmahnya Rasul Shallallahu alaihi wasallam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah bangsa Arab, ya, mereka memiliki kefanatikan keluarga yang luar biasa. Yang ini ya selain memang ada sisi negatifnya, namun di awal-awal dakwah ya ini memberikan keberuntungan bagi dakwah atau memberikan keuntungan bagi dakwah, ya, sehingga orang-orang musyrikin Quraisy tidak berani untuk langsung mengeksekusi Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagaimana kita sering sampaikan, tidaklah eksekusi atau keputusan untuk mengeksekusi itu muncul melainkan setelah wafatnya Abu Talib. Ketika Nabi alaihissalam ya di awal-awal atau menjelang beliau hijrah, baru ada keputusan untuk membunuh Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Dan tekniknya pun, caranya pun bukan satu dua orang yang membunuh, tapi dibunuh rame-rame. Jadi perwakilan kabilah datang untuk membunuh Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Ya, agar keluarga beliau alaihissalam tidak ada atau tidak berani untuk meminta pembalasan atau tidak berani untuk membalas. Baik, sehingga mereka karena tidak bisa langsung mengeksekusi Rasul Shallallahu alaihi wasallam, mereka bermusyawarah, ya, bertukar pikiran bagaimana ini caranya agar manusia tidak mendengar dakwah yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Ya, apalagi ketika itu sudah mendekati musim haji. Ya, namanya musim haji, orang-orang berdatangan, berduyun-duyun datang ke kota Makkah untuk menunaikan ibadah haji, ya, haji jahiliyah ketika itu yang sebagiannya masih tawaf dalam keadaan telanjang, ya. Nah, maka mereka sangat mengkhawatirkan dengan datangnya manusia ke kota Makkah kemudian dimanfaatkan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah, dan pasti dimanfaatkan oleh beliau. Ya, beliau ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah terang-terangan, ya beliau selalu berusaha. Beliau selalu berusaha bagaimana caranya agar dakwah Islam ini sampai kepada mereka, dakwah tauhid ini sampai kepada mereka. Maka berkumpullah para pembesar Quraisy ini di rumahnya Al-Walid ibn al-Mughirah. Al-Walid ibn al-Mughirah ini adalah pembesar mereka. Kita ingat kisahnya penghancuran Ka'bah. Ketika mereka ingin merekonstruksi Ka'bah, ya, mereka ragu untuk menghancurkan Ka'bah karena Ka'bah itu harus dihancurkan terlebih dahulu baru dibangun kembali. Maka siapa yang pertama kali berani untuk menghancurkan Ka'bah? Al-Walid ibn al-Mughirah. Al-Walid ibn al-Mughirah. Ya, beliau ini ayahnya sahabat yang masyhur, Khalid ibn al-Walid. Jadi bapaknya memang pembesar, ya, anaknya juga panglima. Khalid ibn al-Walid ini adalah putranya Al-Walid ibn al-Mughirah. Al-Walid ibn al-Mughirah. Ya, tapi bapaknya meninggal dalam kekufuran, ya.
Al-Walid bin Mughirah ini akhirnya meninggal dalam kekufuran. Tapi anaknya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dijuluki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya sebagai Saifullah, ya Saifun min suyufillah, pedang dari pedang-pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Al-Walid ini mengatakan kepada para pembesar Quraisy, kita harus punya kata sepakat. Ya, Muhammad ini mau kita sebut sebagai apa? Ya, apakah kita sebut kita harus punya satu kata, kita harus satu kata. Ya, bagaimana caranya agar Muhammad ini dijauhi oleh manusia? Jangan kemudian masing-masing di antara kita menyebut Muhammad ini dengan satu sebutan, sementara yang lain menyebut dengan sebutan yang berbeda. Ya, sebagai contoh misalnya ada sebagian yang mengatakan, oh kalian jangan mendekati Muhammad. Muhammad itu penyair. Sementara yang lain mengatakan, jangan dekati Muhammad. Muhammad itu dia adalah orang gila. Nah, ini kan berbeda. Bagaimana orang gila jadi penyair? Ya, ada ketidakkonsistenan. Berarti kita harus apa? Harus sepakat terlebih dahulu. Ini Muhammad ini harus kita juluki apa biar orang ya menjauhi dakwahnya. Nah, ini memang kebiasaan mereka ya, kebiasaan orang-orang yang ingin menjauhi manusia dari kebenaran, mereka akan memberikan lakop. Apa lakop itu? Julukan, ya. Memberikan gelaran-gelaran yang jelek bagi orang-orang yang menyampaikan dakwah. Ya, kalau dulu mungkin Rasul dibilang apa? Orang gila, penyair atau apa. Kalau di zaman kita apa? Istilahnya mereka untuk menjauhi orang-orang yang mengajak kepada Islam yang benar, Islam yang murni, mengajak kepada tauhid, mereka katakan, oh si fulan radikal. Nah, jadi inilah pentingnya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita tuh belajar sirah. Jadi belajar sirah tuh bukan menghafal tanggal ini terjadi apa, enggak, bukan hanya itu. Tapi sesungguhnya sejarah itu selalu berulang. Ya. Jadi kalau dulu orang-orang untuk menjauhi dakwah memberikan lakop-lakop jelek kepada Rasulullah, sekarang pun demikian. Cuma beda zaman, bedalah panggilannya ya. Mereka kalau dulu orang gila, penyair ya. Kalau sekarang apa? Radikal, ekstremis, kadrun. Ya. Ya mungkin kalau yang di Malaysia nggak tahu apa kadrunnya. Kadrun itu istilah di Indonesia. Ya, istilah di Indonesia kalau orang-orang berpegang teguh dengan ajaran agama itu dijuluki oleh mereka dengan kadrun, kadal gurun. Nah, jadi sebenarnya apa yang terjadi di masa kita, barakallahu fikum, ini adalah pengulangan. Makanya penting bagi kita belajar sejarah. Ya, agar kita paham apa yang harus kita lakukan. Baik, kembali ke Al-Walid Ibn Mughirah tadi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, akhirnya dia mengatakan kepada para pembesar, kita harus punya kata sepakat apa yang hendaknya kita berikan, lakop apa yang hendaknya kita berikan kepada Muhammad ini agar orang-orang menjauhinya, Maka mulailah muncul ide demi ide dari mereka. Ya. Kemudian di antara mereka ada yang memberikan ide. Kita katakan bahwa dia adalah kahin, dukun. Ya, dukun atau peramal, ya, fortune teller. Nah, maka kemudian Al-Walid mengatakan tidak, demi Allah, dia ini bukan dukun. Ya, kita telah melihat bagaimana kondisi para dukun, ya. Jadi para dukun di masa itu sudah ada ya, praktek perdukunan di masa itu sudah ada, ya. Dan mereka tahu bahwa kondisi dukun itu seperti ini keadaannya dan tidak terdapat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang tidak akan percaya kalau Muhammad ini dukun. Ya, apalagi yang dikatakannya bukan mantra-mantra. Yang namanya dukun dia membaca mantra-mantra. Ya, adapun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membaca mantra-mantra. Ya, nah, makanya ide ini tertolak. Ya. Dan dukun sendiri ya haram hukumnya dalam Islam. Praktek perdukunan haram hukumnya dalam Islam. Kita perlu jelaskan kepada kaum muslimin karena sebagian di antara kaum muslimin masih ada yang ya melakukan praktek-praktek perdukunan atau masih datang ke dukun-dukun. Sebagian di antara mereka datang ke dukun-dukun. Ini nggak boleh ya. Datang ke dukun, ke orang
pintar, ya kalau bahasa Malaysianya apa, datang ke bomoh ya, haram hukumnya. Kita sekedar datang saja kepada mereka, ini sholat tidak diterima ya 40 malam. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ata kahinan ya falam tuqbal salatuhu arba'ina lailan. Barang siapa yang datang kepada dukun, datang kepada tukang ramal dan yang semisalnya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Dalam riwayat yang lain, ketika dia membenarkan, ya dia telah kufur kepada ajaran Nabi alaihi salatu wasallam. Dalam riwayat yang lain disebutkan, man atakahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, berarti apa? Ide mereka bahwa Nabi ini adalah dukun nggak masuk, ya, nggak bisa karena Nabi alaihi salatu wasallam tidak ada ciri-ciri dukun pada beliau. Kemudian sebagian di antara mereka memberikan ide, ya, bagaimana kalau ya Muhammad ini kita sebut sebagai seorang penyair, ya, kita sebut sebagai penyair. Maka Al-Walid ini pembesar Arab ya. Ya, pembesar Arab tentunya mereka adalah orang-orang yang paling menguasai tradisi. Ya enggak? Ya macam di kampung kita misalnya di kampung kita di Melayu. Para pemuka-pemuka kampung dia harus bisa berpantun ya. Dia harus bisa menyampaikan kalimat-kalimat bait-bait syair ya. Nah, sama dengan apa? Orang-orang Arab yang namanya pemuka-pemuka qabilah ya, mereka harus bisa seperti itu menguasai bait syair. Maka kata Al-Walid Ibn Al-Mughirah, saya ini orang yang paling paham tentang apa? Tentang syair. Dia ini bukan penyair. Apa yang dikatakan oleh Muhammad itu bukanlah bait-bait syair. Bait-bait syair bukan sama sekali katanya. Ya. Sehingga ide ini pun tertolak ya. Nabi itu bukan dukun, bukan juga penyair. Ya, ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Haqqah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun." Ya. Wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilum min rabbil alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar wahyu yang Allah turunkan kepada Rasul yang mulia. Wa ma huwa biqauli syair. Dia sama sekali bukan ucapannya penyair. Qalilan ma tu'minun. Amat sedikit di antara kalian yang beriman. Wala biqauli kahin. Qalilan ma tadhakkarun. Dan demikian juga dia bukanlah ucapan para dukun, bukan ucapan dukun. Qalilan ma tadhakkarun. Amat sedikit ya kalian mengambil pelajaran darinya. Lantas apa Al-Qur'an kalau bukan mantra-mantra yang diucapkan ya oleh seorang dukun, demikian juga bukan ya bait-bait syair. Tanzilum min rabbil alamin. Dia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam. Inilah Al-Qur'an. Ya, inilah Al-Qur'an. Ya. Jadi tertolak ide mereka yang mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam ya ini adalah apa? Sebagai seorang dukun dan juga sebagai seorang penyair. Kemudian muncul lagi ya namanya dialog ya, namanya musyawarah. Semuanya apa? Mengeluarkan ide. Sebagian mereka mengatakan ya, kita katakan bahwa Muhammad ini adalah seorang yang majnun. Seorang yang gila kata mereka. Ya, kita katakan bahwa Muhammad ini adalah orang yang gila. Maka Al-Walid bin Al-Mughirah ya, Al-Walid bin Al-Mughirah mengatakan tidak, demi Allah ya, dia ini bukan orang gila. Ya, jangan ngada-ngada kalian. Kita tahu orang gila itu seperti apa. Ya. Muhammad ini nggak gila, nggak juga kerasukan ya. Jadi zaman dulu juga penyebab gila itu adalah kerasukan jin. Ya. Dan Nabi SAW tidak ada pada diri beliau sama sekali apa ciri-ciri orang gila. Ya, tidak ada sama sekali ciri-ciri
orang yang gila. Ya, maka tertolak ide ini ya. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat ada orang yang datang ke kota Makkah dan dia adalah seorang dokter, ya, seorang ahli kedokteran. Saya lupa namanya siapa, salah seorang sahabat yang ketika mendengar selentingan bahwa orang yang ngaku nabi ini adalah orang yang gila, maka dia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia bilang, saya ini dokter, coba saya obati. Dia bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kelihatan Nabi Alaihi Wasallam normal. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Alaihi Wasallam? Beliau Alaihi Wasallam membacakan khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kemudian terkejutlah orang yang mengaku dokter. Gak mungkin ucapan ini. Ini ucapan yang sangat indah katanya. Khutbatul hajah ya. Innal hamdalillah, sesungguhnya pujian hanya milik Allah. Ya, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memujinya, ya, kita meminta pertolongan dan ampunan hanya kepadanya. Kali ini kalimat-kalimat yang luar biasa. Ya, kata sang dokter, ya nggak mungkin ini orang gila. Ya, nggak mungkin ini adalah kegilaan. Kemudian kembali ke rembukan atau ke permusyawaratan yang dilakukan oleh Al-Walid bin Mughirah dan para pembesar Quraisy. Sebagian di antara mereka mengatakan, ya, coba kita ucapkan saja, ya, kita kabarkan kepada mereka bahwa Muhammad ini tukang sihir. Ya. Maka kemudian kata Al-Walid, Muhammad ini bukan tukang sihir. Kita ini sudah ngelihat tukang sihir itu seperti apa. Ya, jenis-jenis sihirnya seperti apa. Muhammad ini nggak pernah meniup-niup buhul-buhul. Ya, nafathatil uqad, ya dalam surat Al-Falaq disebutkan bahwa ciri tukang sihir itu dia suka menyembur. Jadi bikin buhul-buhul, ikatan-ikatan, kemudian dia tiup dengan mencampur sedikit ludahnya. Nah, seperti itu. Muhammad nggak pernah seperti itu, ya, nggak pernah buat buhul-buhul seperti layaknya tukang sihir. Ya, kehabisan ide sudah mereka ya. Beliau tidak seperti orang yang gila dan beliau juga bukan tukang sihir. Ya. Dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat yang ke-52 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Ya, apa yang terjadi pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dikatakan sebagai orang yang gila atau tukang sihir, ini pada hakikatnya juga terjadi pada nabi-nabi atau pada rasul-rasul sebelum beliau. Kata Allah, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasul, ya, demikianlah tidak ada seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang sebelum mereka illa qalu sahirun aw majnun, kecuali dikatakan bahwa dia adalah seorang tukang sihir atau orang gila, ya. Nah, ini juga diucapkan oleh kaum musyrikin kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi sebagaimana disebutkan oleh Al-Walid bin Mughirah, ya, Nabi alaihi salatu wassalam jelas bahwa beliau itu orang normal, ya, bukan orang gila dan juga bukan tukang sihir. Baik. Maka Al-Walid bin Mughirah, ya, mentok ini ya, bagaimana ini ya. Ya, sudah ide-ide yang dicetuskan ini nggak ada yang cocok. Terus menerus dia berpikir bagaimana caranya untuk menjatuhkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai Al-Amin, orang yang amanah, dikenal memiliki akhlak yang baik. Dari sisi mana mereka ingin menjatuhkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, nanti kita sebutkan bagaimana caranya. Ya, hanya saja Al-Walid Ibnu Mughirah yang terus menerus berpikir bagaimana caranya agar orang-orang menjauhi Rasulullah SAW, ya, karena kerasnya usaha dia, ya, Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat Al-Mudaththir, ya, yang kita baca, ya, di dalam Al-Qur'an. Ya, jadi Al-Walid ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, dalam surat Al-Mudaththir ayat yang ke-18. Ya, kita sering baca ini ayat di bagian-bagian akhir, ya. Allah Subhanahu wa taala
berfirman, innahu fakkara wa qaddar. Ya, sesungguhnya dia memikirkan dan menetapkan. Ya, artinya mencoba untuk mencari sebuah ide. Dia berpikir, ya, untuk kemudian dia tetapkan menjadi suatu keputusan. Faqutila kaifa qaddar. Maka celakalah dia. Bagaimana dia bisa menetapkan? Thumma qutila kaifa qaddar. Allah ulang kembali. Kemudian celakalah dia. Bagaimana dia bisa menetapkan? Thumma nadhar. Kemudian dia berpikir. Dia memikirkan. Thumma abasa wa basar. Kemudian dia bermuka masam dan merengut. Ya, nggak bisa ini. Ya, kita memikirkan lakop-lakop atau julukan-julukan yang buruk kepada Muhammad, nggak ketemu-ketemu. Di akhirnya apa? Bermuka masam. Tsumma adbara wastakbar. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Faqala in hada illa sihru yu'thar. Lalu dia mengatakan bahwa Al-Quran ini ya tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. In hada illa qaulul bashar. Tidaklah lain ini merupakan melainkan hanya ucapan manusia. Ya. Ini yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan Al-Walid Ibnul Mughirah. Ya, dia berusaha untuk apa? Menemukan suatu ide yang dia pakai untuk bagaimana melakop Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau memberikan julukan yang jelek ya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, lantas bagaimana apa yang dicetuskan kepada mereka kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu? Disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam akhirnya tetap menjalankan dakwahnya ketika datang musim haji. Beliau alaihi salatu wasalam ya berdakwah kepada manusia. Adapun orang-orang Quraisy mereka berjaga di di jalan-jalan masuk menuju kota Makkah. Ya, mereka memperingatkan manusia dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan apa yang mereka mampu, ya itu tadi, karena tidak bisa mewujudkan suatu kata sepakat, ya sudah, mereka mengatakan jangan dekati Muhammad karena dia gila, jangan dekati Muhammad karena dia penyair, jangan dekati karena dia adalah tukang sihir, nanti engkau akan tersihir. Ya, adapun Abu Lahab, ya dia memiliki ide sendiri. Ya, dia mengatakan setiap kali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, dia mengatakan ya, kepada manusia, la tuti'u fa innahu sabi' kadzab. Ya, jangan kalian taati dia karena dia adalah seorang sabi. Sabi itu artinya orang yang menyelisih agama leluhur. Kadzab dan juga pendusta. Nah, ini juga ide ya yang yang cukup baik mungkin ya untuk menjauhi manusia dari dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu apa? Mengatakan bahwa orang ini telah menyelisihi ya ajaran leluhur. Sepertinya akrab ya di telinga kita ya. Ya, mereka ini anti tradisi, anti kebudayaan bangsa, anti. Nah, ini juga sama. Ya. Jadi mereka ini sebenarnya mengcopy paste dari Abu Lahab. Mengatakan ketika kita misalnya berusaha untuk mengamalkan Islam yang benar, mereka katakan apa? Orang-orang ini tidak menghormati tradisi. Ya, tradisi dari leluhur mereka. Demikian juga yang dilakopkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan para pengikutnya. Mereka ini telah menyelisihi agama leluhurnya. Hati-hati ya. Karena memang di mata-mata manusia para leluhur orang tua ini memiliki kedudukan. Ya. Kebanyakan kita ya di manapun saya kira ini suatu hal yang universal bahwa kita itu menghormati orang-orang sebelum kita, para leluhur kita. Ya, sehingga orang yang menyelisihi para leluhur atau merendahkan para leluhur ini akan tercela di tengah-tengah masyarakat. Ya, makanya kita ketika ada yang nggak melakukan tradisi, kenapa kamu ini kan sudah tradisi orang tua kita selama puluhan tahun, kenapa kok nggak dilaksanakan? Kenapa kita tinggalkan? Ya, seperti itu kan? Nah, demikian juga mereka mengatakan bahwa Nabi alaihissalam meninggalkan ajaran leluhurnya. Maka hati-hati. Betapa banyak orang terjauhkan dari hidayah karena ya berpegang teguh dengan ajaran leluhur. Ya, karena itu tadi dia termasukkan syubhat bahwa yang namanya leluhur ini adalah baik sehingga harus kita jaga.
ya kelestarian ajarannya, harus kita jaga tradisinya, sehingga dia tidak mau untuk kembali kepada Islam yang benar. Kita ambil contoh kasusnya Abu Thalib, ya. Abu Thalib itu dia tahu kebenaran yang dibawa oleh keponakannya Rasulullah SAW, makanya beliau membela. Dia tahu kebenaran tersebut. Tapi kenapa di akhir hayatnya dia tetap tidak mau, ya, untuk masuk Islam, tidak mau kembali ke tidak mau kemudian memeluk agama keponakannya? Ya. Jawabannya karena ada orang-orang yang membisikkan kepada Abu Thalib di akhir hayatnya, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau membenci agama bapakmu Abdul Muttalib sehingga engkau meninggalkannya, sehingga engkau berpaling kepada ajarannya Muhammad, sehingga engkau meninggalkan apa yang telah ditinggalkan oleh leluhurmu? Ya, apakah kamu benci kepada agama bapakmu? Ya, fa'aba an yaqulu la ilaha illallah, maka dia pun an yaqula la ilaha illallah. Maka dia pun enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Bagaimana caranya mereka menghalangi menghalangi Abu Thalib? Ya, dengan mengingatkan pada tradisi. Ya. Makanya kita harus banyak-banyak menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak semua tradisi yang diwariskan oleh leluhur kita itu benar. Ya, kita tidak mungkiri ada ajaran-ajaran yang baik yang mereka ajarkan. Seperti birrul walidain, menghormati orang yang lebih tua, ya, berbakti kepada orang tua, sopan santun. Ya, ini kita tidak pungkiri, tapi di sana ada tradisi-tradisi yang melanggar syariat. Maka apa yang baik kita ambil, apa yang jelek kita ingatkan manusia. Ya, kita ingatkan bahwa tidak seluruh apa yang dilakukan oleh leluhur kita adalah perkara yang baik. Mungkin ilmu belum sampai kepada mereka. Ya, mudah-mudahan mereka dapat uzur karenanya. Ya, mungkin belum ada dakwah yang sampai kepada mereka. Tidak seperti zaman kita sekarang, dakwah tersebar luas. Macam sekarang kita bikin pengajian, kajiannya di Yogyakarta didengarkan oleh saudara-saudara kita yang ada di berbagai tempat, ya. Nah, siapa kita tekankan kepada masyarakat tidak semua apa yang diwariskan oleh leluhur kita itu adalah kebaikan. Baik. Ini usaha kaum musyrikin, ya, memberikan julukan-julukan yang jelek kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, sekarang kita masih satu pembahasan, tapi lebih kepada metodologi apa yang mereka gunakan untuk menghadapi dakwah, ya. Yang pertama, ini kita nukilkan semuanya, antum bisa baca dengan lebih detail dalam kitab Rohikul Maktum, ya. Di antara usaha-usaha mereka seperti apa yang telah kita jelaskan tadi, ya, mereka menghina Rasul alaihi salatu wasallam, ya, dengan apa? Dengan julukan-julukan tadi, orang gila, tukang sihir, dan pendusta. Ini sudah kita jelaskan tadi, ya. Kemudian di antara usaha yang mereka lakukan juga, ya, ini maaf, ya, yang mereka lakukan juga adalah menyebarkan kerancuan tentang ajaran Islam, ya. Mereka menyebarkan kerancuan tentang ajaran Islam. Mereka katakan, oh, itu yang diceritakan oleh Muhammad itu adalah dongengan orang-orang terdahulu, asatirul awwalin. Ya, kalau dongeng kan nggak perlu percaya, nggak kita? Nggak perlu, ya, nggak perlu percaya. Jadi kalian nggak perlu percaya dengan apa yang dibacakan oleh Muhammad. Ya, Al-Quran itu asatirul awwalin. Ya, asatirul awwalin. Jadi nggak usah kalian dengarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Furqan, wa qalu asatirul awwalin. Ya, iktatabaha fahiyatumla alaihi bukratan wa asila. Ya, mereka mengatakan bahwa yang disampaikan oleh Muhammad itu adalah dongeng orang-orang yang terdahulu. Diminta untuk dituliskan dan dibacakan dongengan tersebut kepadanya setiap pagi dan petang. Jadi mereka mengatakan bahwa apa? Al-Quran itu adalah dongeng-dongeng, ya, tentang umat-umat terdahulu. Jadi nggak perlu kita percaya, nggak perlu kita ikuti, hanya dongeng saja. Ya. Kemudian mereka juga menebarkan syubhat. Mereka mengatakan
bahwa Al-Qur'an itu adalah buatan manusia. Ada orang yang mengajarkan ya Al-Qur'an itu kepada Muhammad. Nah, ini sudah kita singgung ya dalam permasalahan ummi, dan tuduhan ini pada hakikatnya ikhwani barakallahu fikum adalah tuduhan yang sampai sekarang masih didengungkan oleh musuh-musuh Islam, bahwa Al-Qur'an itu adalah produk pikirannya manusia. Ya, produk pikirannya manusia. Di mereka katakan, bahkan yang kita sayangkan, sebagian dari tokoh-tokoh Islam juga menganggap benar hal ini, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mensintesa, seperti yang kita sebutkan ya, ada pidato dari salah seorang pemimpin negara Islam ya, ketika dia diundang di sebuah kampus, dia katakan bahwa Muhammad itu diperintahkan untuk membaca. Nah, kata dia kan, ya, wahyu pertama itu turun tentang perintah untuk membaca. Maka Muhammad membaca. Dia membaca ketika itu ada dua kebudayaan besar. Ya, saya dengar sendiri bagaimana dia khutbah ya, bagaimana dia ceramah itu ya. Dia bilang ada kekuatan besar Romawi dan Persia. Maka Muhammad diperintahkan untuk membaca. Dia pun membaca filsafat-filsafat Romawi, filsafat-filsafat Persia, sehingga lahirlah Islam sebagai ya agama yang dipenuhi dengan suatu hal yang luar biasa. Ini suatu hal yang keliru. Justru Anda membenarkan tuduhan orang-orang orientalis, ya, tuduhan orang-orang kafir bahwa Nabi itu mensintesa agama Islam, membuat sendiri agama Islam. Nah, ya, jadi hati-hati, jangan malah jadi bumerang, ingin membela Islam, mengangkat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun malah ya menjatuhkan ajaran Islam itu sendiri. Ya, maka mereka mengatakan bahwa yang disampaikan oleh Muhammad ini adalah apa yang diajarkan oleh manusia kepadanya. Ya, walaqad na'lamu annahum yaqulun ya innama yu'allimuhu bashar. Dan sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah mengetahui bahwa mereka mengatakan innama yu'allimuhu bashar. Ya, bahwa yang mengajarkan kepada Muhammad itu adalah manusia. Ya, yang sesungguhnya Al-Qur'an ya itu diajarkan oleh seorang manusia. Ya, jadi yang mengajarkan Nabi alaihi salatu wasalam itu adalah manusia. Ya, sebagian mereka mengatakan Nabi belajar kepada Waraqah bin Naufal. Kadang mereka mengatakan bahwa yang mengajarkan Nabi itu adalah Bahira, ya, rahib yang beliau temui ketika di negeri Syam. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jami wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Ya. Maka sesungguhnya ya bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad itu belajar kepadanya adalah bahasa a'jami, bahasa non-Arab. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Adapun Al-Qur'an ini adalah bahasa Arab yang demikian jelas. Sudah berbeda bahasanya. Dan ingat ya, konsep ummi pada diri Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam tidak bisa membaca. Jangankan tulisan-tulisan Ibraniyah, tulisan-tulisan Suryaniyah, tulisan Arabia saja beliau tidak bisa baca. Tidak bisa membacanya. Ya, sehingga tidak lain yang beliau sampaikan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini terus kita ulang ya. Karena antum nanti ya akan berhadapan dengan orang-orang yang memiliki pemikiran bahwa Islam ini disintesis dari ajaran-ajaran agama terdahulu. Muhammad itu mensintesa ajaran Islam dari kitab-kitab suci umat-umat terdahulu. Ya, ingat kita katakan bahwa ya beliau tidak bisa membaca. Jangankan tulisan Ibrani, tulisan Arab saja tidak bisa beliau baca. Ya. Nah, ini bagaimana mereka men-setting agar orang-orang menjauh dari Rasulullah SAW. Mereka katakan bahwa apa yang disampaikan oleh beliau adalah buah pikir beliau. Ini buatan manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah yang diucapkan oleh Muhammad itu dari hawa nafsunya, melainkan wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan. Nah, kemudian di antara kerancuan yang mereka sebarluaskan juga ya tentang ajaran Nabi alaihi salatu wasallam, yang mereka mengatakan kalau Muhammad ini benar nabi,
Ya, kenapa dia ya bertindak seperti layaknya manusia biasa? Ya, dia makan, bahkan ya berjalan di tengah-tengah pasar, berjalan di tengah-tengah pasar. Ya, dalam Al-Qur'an Allah mengabadikan ucapan mereka ini, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Mereka mengatakan, kenapa kok ini ngaku-ngaku rasul padahal dia makan makanan seperti kita dan dia pun berjalan di pasar-pasar. Ya, berjalan di pasar-pasar. Ya. Lalu rasulnya manusia, dari kalangan manusia. Ya, wajar kalau dia bertindak seperti manusia biasa, berbeda kalau ya dia ada malaikat misalnya. Ya, kalau yang diutus itu adalah malaikat kepada manusia, mungkin kabur semua malaikat ya. Manusia ya. Ya, makanya diutus dari kalangan sama-sama rasulnya dari kalangan manusia agar mereka bisa mudah menerima dakwah. Dan pada akhirnya beliau adalah apa? Manusia biasa, hanya saja perbedaannya beliau diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau makan, ya beliau juga membeli kebutuhan beliau di pasar-pasar. Ya. Nah, ini juga menunjukkan ya bahwa bukan aib ya seorang dai ilallah ya berada di pasar. Ya. Entah itu dia berdagang atau dia membeli kebutuhannya ya. Karena ada sebagian orang mengatakan, oh apa sih fulan itu ustadz tapi kok sering ke pasar misalnya. Nah bisa aja apa? Yamsi fil aswak, berjalan di pasar. Ya, mau ada keperluan. Ya, kalau memang dia kerjanya nongkrong di pasar ya menghabiskan waktu, mungkin ini sebuah celaan. Tapi kalau misalnya dia membeli sesuatu ya, yang dia butuhkan, maka tidak jadi masalah sama sekali. Nah, ini menunjukkan apa yang mereka lakukan ya untuk menjauhi manusia dari dakwahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mencoba menggambarkan bahwa ya Nabi itu apa seharusnya tidak makan makanan ya. Dia orang yang luar biasa, punya mukjizat yang berbeda dengan apa dengan manusia lainnya. Baik. Kemudian apalagi usaha mereka agar manusia tidak mendengarkan Al-Quran ya, disebutkan bahwa ada seorang tokoh Quraisy yang bernama An-Nadhr bin Harith ya, dia pergi ke Hirah ya, disebutkan oleh Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala bahwa An-Nadhr bin Al-Harith ini pergi ke Hirah. Hirah itu daerah Irak ya. Kalau dulu dia masih berada di bawah kekuasaan Persia. Nah, ngapain dia ke sana? Ngapain dia ke Hirah? Ini luar biasa ya bagaimana usahanya mereka untuk menjauhi manusia dari dakwah sampai dia pergi ke Hirah ke Irak. Kemudian di sana dia belajar mempelajari kisah-kisah ya epos-epos kepahlawanan Raja Persia. Ya, cerita-cerita tentang Rustam dan Esfandiar, yakni tentang panglima-panglima perangnya Persia, bagaimana perang-perang yang mereka lakukan ya. Ini kan seru ya. Seru. Ya, kita juga senang kalau dengar apa sejarah peperangan-peperangan ya. Maka dia pelajari cerita-cerita ini ya, kemudian ketika melihat Rasul Shallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada manusia sambil membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, maka ya dia berbicara kepada manusia, demi Allah kata dia, ucapan Muhammad ini tidaklah lebih baik dari ucapanku ini. Coba dengar ini, apa yang aku kisahkan. Nah, kemudian dia pun bercerita tentang kisahnya Rustam dan Esfandiar tadi. Ya, raja-raja Persia. Baik, ya. Jadi ini usahanya mereka mengalihkan mengalihkan manusia dari dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali Nabi berdakwah, mereka mengundang manusia untuk mendengarkan kisah-kisah raja-raja Persia. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa An-Nadhr ini juga membeli. Jadi selain dia mempelajari kisah-kisahnya bangsa Persia untuk dikisahkan kepada manusia mengalihkan perhatian mereka dari dakwah Rasulullah SAW, dia juga menyewa atau membeli budak-budak wanita. Ya, dia membeli budak wanita. Setiap kali ada orang yang tertarik kepada Islam, dia perintahkan budak wanitanya tersebut
untuk melayani orang tadi, memberi makan, minum, dan bernyanyi. Ya, jadi nyanyian itu akan itu senjata sebenarnya, senjata dari syaitan, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia untuk menjauhkan orang dari Al-Quran. Nah sampai sekarang bagaimana mereka membuat kaum muslimin itu jauh dari Al-Quran, mereka sibukkan dengan lagu-lagu. Ya enggak? Mereka sibukkan dengan lagu-lagu, mereka sibukkan dengan nyanyian-nyanyian. Sehingga kaum muslimin, kalau misalnya hatinya sudah tertambat, terikat dengan lagu-lagu dan nyanyian-nyanyian tersebut, dia nggak punya kecintaan sama Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sedangkan nyanyian ini kemaksiatan, nggak bisa berkumpul dia. Jadi ini strategi, makanya penting belajar sejarah ya. Jadi yang namanya musik-musik itu, ya, itu untuk menjauhkan orang dari Al-Quran, termasuk musik religi. Ya, musik religi kita anggap baik ya, padahal itu menjauhkan orang dari Islam, ya, menjauhkan orang dari Al-Quran. Akhirnya sibuk bagaimana nyanyi, ya, seperti kemarin itu sempat viral lagu Aisyah istri Rasulullah. Ya, sebagian orang menganggap, oh ini baik, nggak apa-apa, biar kita mengenal Aisyah. Apa yang dikenal dari lagu itu? Ya, yang dikenal pipinya kemerahan, yang dikenal dia lari-lari sama Rasulullah, bukan bagaimana sifat malunya Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana karakter wanita salihah yang ditunjukkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, sesungguhnya nyanyian-nyanyian semacam ini, mau itu dikemas dalam format apapun, pada hakikatnya menjauhkan ya manusia dari Al-Quran, ya, menjauhkan manusia dari Al-Quran. Sehingga inilah strategi yang diambil oleh kaum musyrikin di masa lampau dan juga ya sampai di masa kita sekarang, ya, mereka masih menggunakannya sebagai strategi untuk menjauhkan kaum muslimin dari kitabullah, dari kitabullah. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ayat ini turun kepada An-Nadhr bin Harith, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa minan nas man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Dan di antara manusia ada yang mempergunakan ya lahwal hadits, perkataan yang tidak bermanfaat. Ya, dalam tafsirnya antum bisa lihat itu dalam tafsir Ibnu Katsir, bagaimana tafsirnya para ulama terhadap makna lahwal hadits. Ya, makna lahwal hadits, para ulama menyebutkan bahwa dia adalah nyanyian. Ya, dia adalah nyanyian. Makna lahwal hadits adalah nyanyian. Ya. Untuk apa mereka bernyanyi? Liyudilla an sabilillah bighairi ilm. Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa pengetahuan, wa yattakhidhaha huzwa, dan menjadikan agama Allah ya sebagai olok-olokan. Masya Allah ya. Ya sadaqallah, apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan benar ya. Sampai di masa kita sekarang. Ya, mereka menjadikan agama sebagai bahan olok-olokan. Ulaika lahum adzabun muhin, maka bagi mereka ini ya azab yang sangat menghinakan. Ya. Jadi yang menggunakan musik-musik dengan alasan mendekatkan diri seseorang kepada Allah, pada hakikatnya ini adalah tipu daya syaitan. Justru musik-musik itu akan menjauhkan seseorang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Kemudian apa faedah yang bisa kita dapatkan dari sini, ya? Nah, kita lihat di sini bahwa demikian besarnya makar orang-orang kafir untuk memadamkan syiar agama Allah. Ya, mereka selalu berpikir bagaimana agar agama Allah ini padam cahayanya. Bagaimana agar kaum muslimin meninggalkan agamanya. Ya, oleh karena itu hendaknya kita, ya, kalau misalnya orang-orang kafir mereka berpikir keras bagaimana caranya memadamkan cahaya Allah, seharusnya orang-orang Islam berpikir sebaliknya, bagaimana caranya agar Islam ini semakin tersebar, bagaimana agar ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini semakin ya tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, sibuk dia memikirkan bagaimana agar dakwah ini bisa diterima, bagaimana apa yang kita harus ajarkan kepada umat, dia persiapkan diri untuk menyampaikan kebenaran kepada manusia. Kenapa? Karena orang-orang kafir
mereka berpikir keras bagaimana caranya untuk menjauhkan manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa makar orang kafir ini tidak akan berhasil. Ya, selama kaum muslimin ya mereka berpegang teguh dengan apa? Dengan ajaran Islam, dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka apa yang mereka sampaikan itu atau apa yang mereka upayakan ini tidak akan berhasil biidznillah. Kemudian yang ketiga, penting bagi kaum muslimin untuk apa? Untuk selalu istiqomah di atas agama. Ya, tidak mudah terombang-ambing oleh fitnah. Ya, mendengarkan syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh ya musuh-musuh Islam. Ya, penting bagi dia untuk selalu berusaha menjaga agamanya. Taib, ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam fase selanjutnya atau apa tindakan kaum musyrikin ya di antara mereka kemudian mulai melakukan siksaan demi siksaan kepada kaum muslimin yang tetap berpegang teguh dengan keimanan mereka. Nah, ini insya Allah yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang Bismillahi ta'ala. Ya, bahkan mereka juga sudah mulai mengganggu, ya, menimbulkan gangguan fisik pada Rasul alaihi salatu wasallam. Ya, ini insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di pagi hari ini bermanfaat dan menambah keimanan kita semua. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.